Cerita dibuka dengan potongan-potongan video dari kanal YouTube. Lalu, seorang YouTuber bernama Hamaken terlihat senang karena akan merayakan spesial 700.000 subbreakernya ditemani gadis cantik bernama Rumi, yang merupakan kreator kecantikan. Dia pun memperlihatkan hasil karyanya yang diaplikasikan pada. Dia terlihat gak suka dan tertekan, tapi ancaman dari Hamaken membuat dia terpaksa mengikuti semua ucapannya. Dia mencoba menghapus make up yang kelihatan susah hilangnya, lalu meratapi betapa nasib manusia udah ada rezekinya dari sang kuasa. Balik ke kelasnya, tiba-tiba Kaneko nggak suka karena Shimura dianggap sengaja murung dan nggak mau senyum. Saat perekaman video langsung tadi, mau ngelampiasin amarah, tapi apa daya, dia adalah murid terlemah di kelas ini. Lalu, Rumi yang berterima kasih karena mendapatkan 30.000 yen dari video tadi membuat Shimura dan Kaneko makin tertarik untuk jadi YouTuber. Kaneko pun memberanikan diri menanyakan apa aja yang dibutuhin untuk jadi kreator. Karena salah satunya harus punya rekening, Kaneko yang dulunya nakal ini gak bisa lagi menyentuh rekening orang tuanya. Dia pun segera menghampiri Shimura dan menanyakan hal yang gak terduga. Hingga ejekan dari mereka membuat Shimura hanya bisa menahan amarah dan meminta maaf pada ibunya. Agar gak jadi beban pikiran anaknya, sang ibu selalu berusaha menghiburnya. Dan dia juga tahu jika anaknya sedang kenapa-napa. Saat membayar, lagi-lagi Shimura marah karena uang yang harus dicari dengan susah payah olehnya nyatanya bisa didapat dengan mudah oleh orang lain. Tapi gadis pujaannya yang bernama Kaho adalah satu-satunya alasan yang membuatnya semangat bekerja. Tapi tiba-tiba Hamaken dan Kaneko sengaja datang ke resto itu untuk menemui Kaho yang viral itu. Dia datang membawa selebaran dan menantang mereka untuk membuat burger dalam waktu 30 detik aja. Jika gagal, maka Kaho harus ngasih nomor teleponnya untuk Hamaken. Namun, Shimura nggak akan rela. Sekuat tenaga, dia membuat burger sesuai permintaan Hamaken dan segera menyuruhnya pergi dari sini. Tapi apes, Kaneko malah sengaja datang ke rumahnya dan melakukan live stream biar dapat saweran. Dia juga nyuruh-nyuruh Shimura seenak jidatnya. Tapi tiba-tiba Kaneko yang gak terima langsung saja menghajarnya. Tapi kata-kata nyelekit yang dikeluarkannya membuat Shimura gak terima. Dan tanpa sadar perkelahian keduanya masih terekam kamera. Dan lagi-lagi dia hanya bisa mengutuk nasib sial hidupnya. Pagi hari, dering telepon dari HP membuatnya terkejut. Karena di ujung sana, Kaneko marah-marah akibat video perkelahian mereka yang terlanjur tersebar luas. Dan meminta Shimura untuk segera menghapus video itu. Tapi, nggak sengaja dia melihat komen yang membahas tentang pembayaran yang lumayan menggiurkan. Di sekolahan, video mereka udah jadi bahan gibahan. Kaneko yang berusaha memperbaiki citra menargetkan orang cupu untuk dibully. Tapi sementara di rumah sakit, Shimura yang terlihat kebingungan, faktanya dengan enteng membayar tagihan. Saat lagi di jalan, tiba-tiba Kaneko yang merasa ikut andil dalam video itu berusaha meminta setengah penghasilannya. Setelahnya baru terungkap bahwa Kaneko memang sengaja mengajak Shimura berkelahi agar bisa direkamnya. Lalu rekaman itu akan segera dirilisnya. Dia tahu jika Shimura memang butuh banyak uang. Berbekal pengalaman jadi produser Hamaken, Kaneko menawarkan kerjasama pada Shimura. Merasa di atas angin dan bisa membodohi Shimura, dia berusaha memanfaatkan kegaptekannya. Tapi faktanya Shimura menolak semua permintaan Kaneko yang merugikan. Hingga di satu titik dia mengiyakan kesepakatan itu dan menantang Kaneko mencurahkan ide pertamanya yang berupa
Di sekolah, Hamaken aji mumpung dengan viralnya dua orang yang merupakan orang yang selalu dibulinya. Kaneko meminta Shimura untuk cepat beraksi. Setelah menunggu momen yang pas, dengan segera Shimura mengungkapkan semuanya. Dia pun sadar dan mengerti akan risikonya nanti. Tapi faktanya, siaran langsung Hamaken udah mati dari tadi. Dia pun segera menghajar Shimura. Rupanya itu memang strategi keduanya. Kaneko dengan lihai menyiarkan langsung kejadian itu, berharap Shimura nggak melawan. Tapi dia yang udah buta uang mencoba ngide untuk melawan biar videonya makin viral. Tapi melihat badan kekar Hamaken, nyalinya kembali ciut. Di tengah-tengah kebimbangannya, dia teringat perkataan gak sopan Hamaken yang membawa-bawa ibunya hingga membuat emosinya meledak-ledak dan Hamaken memberinya pelajaran. Jika kekuatan mereka memanglah berbeda, baru mau diberi, tapi dia adalah Tatsuya, atlet MMA yang satu sekolah dengan mereka. Gak mau babak belur, Hamaken memilih untuk pergi aja. Sementara Kaneko merasa jika Shimura udah kebentuk mentalnya. Sampai di rumah, Hamaken terkejut karena banyak notifikasi yang muncul. Shimura sendiri akhirnya bangga. Meski harus babak belur, dia akhirnya bisa memviralkan tindakan tak terpuji Hamaken. Meski telah minta maaf, tapi penonton terlanjur kecewa. Semua acara gimmicknya mulai terkuak. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong mulai menjauh dan mengabaikan Hamaken. Nasib sial Hamaken berbanding terbalik dengan Shimura yang kini makin naik pamornya. Setelah menentukan ide konten utama, mereka mendiskusikan masalah yang dihadapi, yaitu durasi video yang masih pendek. Itu karena tenaga Shimura yang belum bisa bertarung lebih lama. Dia pun terpikir untuk mencari solusi di internet, tapi hasilnya belum ada yang sesuai dengan keinginannya. Tapi ketidaksengajaannya malah menemukan channel hidden game di YouTube. Setelah menonton salah satu video, dia malah menyimpulkan bahwa ini adalah channel hoax yang hanya ingin menjaring penonton aja. Dia pun memilih lanjut turu. Hah? Channel ga hitotsu aru zo. Hello! Hajimemashite, Toke desu. Dai 1条興奮禁止. Dirasa kerja sampingan di resto duitnya nggak cukup lagi, Shimura memilih mengundurkan diri. Kabar itu pun sampai juga ke Kaho, yang berterima kasih dan meminta tukeran kontak dengannya. Dan langsung dia gas buat PDKT. Keanehan gelagat Shimura langsung dicurigai Kaneko. Menurutnya mendapat 100.000 subbreaker hanya modal 2 video, itu sangat sulit digapai orang lain. Dia pun menagihnya untuk segera meningkatkan stamina. Tapi dia berkelak untuk segera mencari jalan keluar. Dan malah membuat keduanya saling cocot-cocotan. Tapi nggak tahu kenapa, Rumi tiba-tiba meminta collab dengannya. Sempat dicurigai, dia beralasan salah satu subbreaker yang memintanya. Tapi situasi itu membuatnya teringat video semalam. Langsung aja dia praktekkan dan hasilnya momen itu juga yang dimanfaatkan Kaneko untuk mengabadikannya. Hamaken pun hanya bisa menahan emosi dan mengancam mereka. Kaneko yang merasa menyelamatkan berharap terima kasih dari Shimura, tapi dia sendiri malah bengong, seakan gak percaya apa yang barusan terjadi. Lanjut, dia terlihat bosan menunggu Kaneko yang janjian dengannya di taman. Dia pun memilih buat ngechat Kaho. Tapi tiba-tiba datang dua orang yang mengaku fansnya. Nyatanya, lagi-lagi dia jadi korban pemalakan. Datanglah Kaneko yang dia pun menyita HP dan mengancam mereka berdua. Tapi karena di HP-nya ada harta yang lebih berharga, dia berpikiran untuk lapor Solipi. Tapi Kaneko rupanya udah ngerekord sedari tadi. Dua orang itu cukup terkenal di sekitaran sini. Mereka pun menargetkan dua orang itu untuk jadi korban selanjutnya. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.